Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama daur hidup hewan, yang kedua lagu bertangga nada minor. Pernahkah kamu melihat ketika hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikanlah bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Ingatlah, untuk membuat peta pikiran, kamu sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Dari setiap cabang pikiran utama, tuliskan informasi-informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkanlah cabang lain, lalu tuliskan informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting.
Buatlah peta pikiranmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Maka alternatif peta pikiran yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Nah, di sana contohnya daur hidup hewan ya, dengan ada gambar-gambar serta keterangan daur hidup sempurna, yaitu fasenya telur, larva, pupa, dan imago. Namun yang tidak sempurna yaitu telur, nimfa, larva, dan imago. Ayo berkreasi. Hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Bersama dengan kelompokmu, kamu akan membuat diagram daur hidup hewan secara lebih detail dalam bentuk poster. Siapkanlah alat dan bahan seperti kertas karton ukuran A2, pensil, spidol, atau pensil warna. Untuk melakukan kegiatan ini, ikutilah langkah-langkah berikut ini. 1. Kamu akan membuat diagram yang memperlihatkan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda pada kertas karton. Ketiga hewan yang kamu pilih hendaknya termasuk dalam golongan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. 2. Carilah informasi tambahan, misal fakta menarik tentang hewan tersebut dari berbagai sumber. 3. Tentukanlah tata letak diagram pada kertas sebelum kamu mulai menggambar. Lihat contoh. 4. Gambarlah daur hidup hewan pilihanmu dengan memperhatikan urutannya, gambar sejelas dan sedetail mungkin. 5. Berikan label atau keterangan pada setiap gambarmu. 6. Tuliskan beberapa fakta menarik tentang daur hidup hewan tersebut di bawah diagram daur hidup hewan pilihanmu. 7. Gunakan spidol atau pensil warna untuk memperjelas diagrammu. 8. Presentasikan postermu dengan percaya diri. 9. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan tersebut? Maka alternatif diagram yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut ya. Di sana ada daur hidup hewan. Yang pertama ada katak, yang kedua ada belalang, dan yang ketiga ada anak kucing ya. Contohnya seperti itu dengan fakta-faktanya masing-masing. Silahkan, atau menurut kreativitas kalian dengan hewan-hewan yang berbeda, silahkan. Ayo menulis. Mengenal daur hidup hewan akan membantumu mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Dengan demikian, kamu juga akan mengetahui kebutuhan hewan terhadap saling kebergantungan dengan komponen lain di dalam ekosistem. Dengan informasi yang telah kamu dapatkan dan presentasi dari kelompok lain, kamu akan menuliskan secara lebih mendalam tentang daur hidup hewan. Pilihlah salah satu hewan yang paling kamu suka, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Buatlah sebuah tulisan tentang hewan tersebut paling sedikit dalam 3 paragraf. Gunakanlah diagram di atas untuk membantumu memperjelas daur hidup hewan tersebut secara runtut. Jangan lupa jelaskan juga beberapa informasi menarik tentang hewan dan daur hidupnya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah contohnya daur hidup katak. Katak termasuk hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan seperti ini disebut amfibi. Katak berkembang biak dengan bertelur. Katak juga mengalami metamorfosis. Akan tetapi, metamorfosis sempurna katak berbeda dengan kupu-kupu atau nyamuk. Katak bertelur di dalam air. Telurnya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bentuknya menyerupai ikan serta bernapas dengan insang. Selanjutnya tumbuh sepasang kaki belakang dan sepasang kaki depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki. Lama-kelamaan ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda dan bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya terus tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa siap bertelur kembali. Ayo mencoba. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tangga nada minor melukiskan karakteristik pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Dalam satu lagu dapat juga digunakan 2 tangga nada. Ingatkah kamu
Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Tangga nada mayor berjarak 1, 1 setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, dan 1. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada La oktav atas. Lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhiran dengan nada La, tetapi ada juga yang berakhiran dengan nada lain seperti Mi. Salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor adalah lagu Syukur ciptaan H. Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Perhatikan dengan seksama kedua lagu berikut ini. Pelajarilah lagu ini dengan baik sebelum kamu menyanyikannya. Nah, di sana terdapat lagu Syukur ya, ciptaan H. Muntahar dengan nada dasar C sama dengan La, ketukan 4/4, andante sostenuto. Dan ada lagu Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo dengan nada dasar C sama dengan Do, ketukan 3/4, tempo andante. Ayo berlatih. 1. Carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. 2. Jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu hewan berikut. Nah, di sana terdapat siput, katak, dan kucing. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, perbedaan ya dari hewan yang bermetamorfosis mengalami perubahan bentuk pada tiap fase perkembangannya, sedangkan hewan tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Dan persamaannya semua mengalami pertumbuhan ukuran, perkembangan, dan pertambahan usia. Lalu yang kedua ya, kita bisa pilih daur hidup siput. Siput dapat ditemukan pada berbagai lingkungan yang berbeda, dari parit hingga gurun, bahkan hingga laut yang sangat dalam. Sebagian besar spesies siput adalah hewan laut. Kebanyakan siput merupakan herbivora, walaupun beberapa spesies yang hidup di darat dan di laut dapat merupakan omnivora atau karnivora predator. Dengan di sana terdapat siklus hidupnya ya, berarti dia tidak mengalami metamorfosis sempurna karena bentuknya tidak banyak yang berubah secara signifikan. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu di bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.